Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya bersama saya Suni Aulia ya, instruktur media kom Binjai. Saudara-saudaraku, khususnya tenaga kependidikan ya, pengelola serta instruktur LKP atau LPK yang sangat saya banggakan. Kali ini saya ingin berbagi tentang membuat pendaftaran secara online ya. Di sini saya menggunakan Google Form. Nah, di Google Form itu nanti kita kan terdapat link untuk disebarkan ke sosial media. Nah, di sini saya ajarkan cara mempersingkat linknya. Nah, setelah mempersingkat linknya, kita akan masuk ke tahap membuat barcode atau QR code. Nah, langsung saja membuat tutorial Google Form ini semoga bisa membantu Bapak atau Ibu dalam proses pendaftaran peserta didik. Nah, apalagi di masa seperti ini ya, di masa COVID-19 ini kita dianjurkan pemerintah ya untuk tidak keluar dan jaga jarak. Nah, jadi dengan Google Form ini kita bisa dapat mendaftarkan peserta didik kita ya untuk mengikuti pelatihan di lembaga kita. Nah, Google Form juga ini ya bisa kita share di media sosial kita ya, jadi sangat membantu kita sekali. Setelah kita masuk ke Google, kita pilih di pojok kanan ya, di atas ini yang ada titik 9 ya, di sini ya. Nah, kita pilih di sini Drive. Ini fungsinya untuk kita login ya terlebih dahulu. Nah, kita login terlebih dahulu. Kita login dengan akun kita sendiri ya. Masukkan kata sandi kita. Oke ya, inilah tampilan dari Google Drive kita. Jadi kita untuk membuat Google Form itu bisa klik tambah. Setelah itu pilih yang lainnya dan klik Google Formulir. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Nah, inilah tampilan dari Google Formulir kita. Nah, di sini ada pertanyaan, ada respon, ada kirim. Oke. Di formulir judul ini kita bisa mengganti judulnya ya. Misalnya kita mau buat judul itu pendaftaran kelas online 2020 misalnya. Nah, deskripsinya bisa kita buat tuh silakan isi dengan biodata diri Anda. Oke. Nah, di sini kita bisa mengajukan beberapa ya pertanyaan itu atau beberapa opsi, tinggal kita klik. Di sini nih bisa kita edit. Misalnya yang pertama itu yang mau kita buat tuh misalnya nama lengkap. Oke. Nah, jika kita ingin menambahkan opsi tersebut, kita bisa pilih duplikat ya, duplikat. Oke, kita pilih duplikat. Ini bisa kita buat misalnya tempat lahir ya, tempat lahir. Oke. Next, bisa kita lanjut, kita duplikat lagi tanggal lahir. Ini tanggal lahir. Nomor HP ya, nomor HP. Serta email. Dan jenis
kelamin. Nah, jadi di jenis kelamin ini bisa kita pilih ya dari sini ya. Bisa pilihan berganda, kotak centang atau lain dan sebagainya. Karena jenis kelamin itu biasanya kita menggunakan pilihan berganda, jadi kita pilih pilihan berganda. Di opsi 1 ini misal kita isi laki. Nah, tambah lainnya di opsi kedua itu kita tambah ya. Opsi kedua kita tambah perempuan. Nah, jadi ini kita pilih ya, wajib diisi. Jadi peserta didik kita tidak boleh satu pun tidak diisi, jadi semua wajib diisi. Nah, seperti itu. Di sini juga kita bisa menambahkan beberapa pertanyaan atau info pertanyaan bisa juga ya, atau bisa menyediakan gambar atau video juga bisa ditambahkan di sini ya. Oke, nah setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu di tema ya. Jadi tampilan kita ini bisa kita ubah. Misalnya yang pertama itu ada header. Nah, di header ini kita bisa merubah tampilan atas ya. Ini bisa kita pilih dari gambar-gambar yang telah atau gambar yang sudah, kita bisa mengubah headernya dengan gambar yang telah disediakan. Di sini misalnya saya pilih buku misalnya, tinggal klik sisihkan. Oke. Nah, warnanya juga bisa kita ubah sesuai warna keinginan kita. Ini bisa kita klik gambar, bisa kita klik tombol plus ya di sini ya. Ini gunanya untuk menampilkan lebih warnanya gitu, warnanya lebih banyak gitu, bisa kita tampilkan. Misalnya di sini saya pilih kuning ya pilih kuning, coklat hitam ya pilih hitam, sesuai dengan apa yang Anda pilih gitu. Latar belakangnya juga ini background ya, latar belakang background itu bisa kita sesuaikan. Untuk gaya font ya, gaya font atau tipografinya juga bisa kita ubah ya. Gaya font bisa kita ubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu sudah. Jika ini sudah selesai ya, jika ini sudah selesai, kita masuk ke tahap selanjutnya, itu di petinjau ya. Petinjau nih, masuk petinjau. Nah, jadi bentuk formulir kita nanti yang akan diisi peserta didik kita nih seperti ini nih contohnya. Inilah tampilan formulir kita nanti yang akan kita tampilkan. Nah, kita kembali kemari. Langkah selanjutnya kita ke pengaturan. Dari sini ya, dari pengaturan. Di sini ada pengaturan umum ya. Pengaturan umum itu kumpulkan alamat email. Nah, jadi Google Form ini nanti otomatis masuk ke email. Tanda terima respon kita pilih selalu ya. Jadi setiap peserta didik mengisi form kita ini, mereka mendapat respon dari kita gitu. Perlu masuk itu untuk masuk ke Google Form kita ini kita batasi. Nah, jadi peserta didik kita itu hanya bisa mengisi formulir kita ini hanya satu kali. Nah, jadi fungsinya ini supaya data mereka tidak ketimpa atau double. Jadi itu mempermudah kita untuk mendata mereka. Nah, di sini terdapat responden dapat. Nah, jadi edit setelah pengiriman, lihat diagram ringkasan dan respon teks. Saya rasa ini tidak perlu ya, tidak perlu. Masuk ke presentasi. Nah, di presentasi ini juga terdapat tampilkan status progres. Ini boleh, tidak usah. Nah, di sini kita mengirimkan pesan konfirmasi ya. Misalnya setelah mereka mengisi form kita tadi, kita memberikan pesan terima kasih telah mengisi formulir ini. Jadi di sini ya bisa kita di pesan konfirmasi, di sini kita bisa sisipkan link untuk lanjut ke grup WA atau ke grup Telegram atau ke grup sosial media lainnya. Di sini bisa kita pastikan ya link
kita jika sudah kita simpan. Atau di sini juga terdapat kuis ya, jadi ini bisa kita membuat kuis. Mungkin sampai presentasi saja di sini kita simpan. Nah, jadi kita ingin ke tahap selanjutnya, kita pilih yang kirim ya, karena kita ingin menampilkan link kita. Nah, di sini nih terdapat nih kirim melalui email. Nah, jadi bisa kita masukkan otomatis email seseorang yang ingin kita emailkan formulir kita tersebut. Bisa sertakan formulir di dalam email boleh. Nah, jadi setelah mengisi formulir ini mereka langsung terkonfirmasi di email mereka masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, di sini linknya. Nah, ini nih link atau tautan email. Di sini nih linknya atau tautan Google Form kita. Nah, ini kan terlalu panjang, bisa kita pendekkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi link tersebutlah, ini link form formulir kita sudah jadi ya. Ini bisa kita salin. Gunanya kita salin ini untuk kita ubah ke dalam bit.ly, jadi untuk lebih mempersingkatnya. Nah, seperti itu. Oke, kita salin. Nah, oke, langkah selanjutnya kita ke bit.ly ya. Bisa kita pilih tanda plus ya untuk lanjut ke bit.ly. Kita pilih di sini. Oke, kita ketik di Google kita ini bit.ly. Oke, nah ini tampilan dari programnya bit.ly ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke program ini, kita biasanya disuruh login terlebih dahulu. Nah, disuruh login dan ada beberapa persyaratan ya yang harus kita lengkapi, itu seperti biodata kita. Nah, jadi ini mengetahui apakah kita sudah login apa belum, sama seperti Google Drive tadi, ada tampilan ikon akun kita ya, ada tampilan ikon akun kita di sini, berarti kita di sini sudah login. Nah, cara untuk membuat atau mempersingkat link kita tersebut dari bit.ly, kita bisa langsung klik create. Nah, lalu di sini ada perintah ya untuk paste long URL, berarti link yang dari Google Form tersebut kita pastekan ke URL-nya, kita paste, baru kita pilih create. Oke. Nah, setelah itu ada tampilan di sini ada customize ya, berarti kita di sini dapat mengedit link sesuai yang kita inginkan. Misalnya kursus Ayo online ya, Ayo Pripat misalnya, Ayo Pripat 2020. Nah, di sini tinggal kita pilih save. Oke, nah jadi link BRD kita ini sudah jadi, kita dapat nge-share linknya atau dapat kita copy. Nah, misalnya saya copy linknya, nih saya copy, saya bagikan melalui WA ya, WA. Ini ya fungsinya untuk membagikan WA supaya kita bisa melihat ya berapa yang merespon Google Form kita tersebut. Kita masuk ke WA, ini saya bagikan misalnya kepada teman saya ya. Saya pastikan. Oke, kita menunggu respon dari teman kita untuk mengisi Google Form kita tersebut. Sini kita menunggu. Oke, nah di sini udah kita bisa mengetahui ya responnya ya, udah diisi. Di sini ada alamat emailnya, ada nama lengkapnya, ada tempat tanggal lahirnya juga ya. Di sini oke. Di respon ini kan hanya satu yang mengisi ya, hanya satu yang mengisi. Jadi di sini hanya tertera satu, respon satu. Nah, jika yang merespon dua, maka di sini otomatis tampilannya responnya dua. Oke, kita lanjut. Untuk mengumpulkan data kita tersebut, ini kita bisa seperti Microsoft Excel ya, itu caranya kita membuat spreadsheet. Nah, yang pertama itu kita bisa pilih gambar membuat spreadsheet ini yang
ikonnya warna hijau ini kita klik. Nah, ini kita pilih membuat sheet baru atau pilih spread yang ada. Nah, karena kita masih baru ya, masih baru buat, nah jadi kita pilih yang atas. Oke, kita klik buat. Oke, nah jadi kita di sini masuk ke tautan spreadsheetnya. Nah, jadi ini sudah. Inilah tampilan dari spreadsheet tadi ya, dari Google Form tadi. Nah, jadi di sini data peserta didik kita bisa masuk semuanya. Nah, jadi jika misalnya ada namanya Muhammad Kadafi, ada Sunyi, ada misalnya di sini Wais, jadi itu kan belum berurut abjadnya. Jadi di sini kita dapat mengurutkan sesuai abjad yang kita inginkan, dan kita bisa juga menambahkan data juga. Nah, jadi begitu gampang ya cara untuk membuat Google Form dengan berbasis link ya, bahasanya berbasis link. Nah, sangat mudah. Nah, oke, kita kembali ke Google Form kita. Jadi ini otomatis sudah tersimpan ya. Nah, jadi langkah selanjutnya kita ingin membuat setelah bit.ly kita ingin membuat barcode ya, QR code dengan menggunakan QR Monkey. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke situ ke QR code, kita bisa balik ke beranda formulir. Oke, kita balik ke beranda formulir, kita pilih ke Google Drive kita juga bisa. Nah, jadi otomatis Google formulir kita ini sudah tersimpan ya di sini di Google formulir kita. Kita langkah selanjutnya untuk membuat QR code-nya, kita buka lagi tab baru. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa ketik ya, QR kode Monkey. Oke. Setelah itu ini kita bisa pilih ya the QR generator to create ya. Berarti kita di sini untuk diperintahkan untuk membuat QR code. Oke, kita klik. Oke, nah ini tampilan dari QR Monkey ya. Di sini tampilan dari QR Monkey kita, tampilannya. Di sini juga kita bisa mengubah set color, logo, bisa meletakkan logo kan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kita ke your URL dulu. Your URL di sini kita bisa mempastekan URL yang dari Google Form kita tadi ya, atau dari bit.ly ya. Kita pastekan. Nah, setelah kita pastikan ini kita mau ngeset nih, set color. Nah, jadi colornya ini bisa kita ubah ya menjadi 2 warna atau custom, itu terserah apa yang kita inginkan. Misalnya di sini kita pilih 2 warna, merah dan kuning misalnya. Oke. Nah, di add logo image ini bisa kita masukkan logo kita pribadi ya, atau dengan logo-logo yang sudah tersedia. Misalnya ini saya pilih yang Gmail. Nah, untuk desainnya juga ini bisa kita ubah di customize design. Misalnya saya pilih yang ini yang ini, dan yang ini. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita create ya, tinggal kita klik. Nah, inilah tampilan yang telah kita ubah ya, yang telah kita setel. Disinilah tentara QR code kita tadi. Nah, cara mengambil QR ini dalam bentuk PNG ya, dalam bentuk PNG ini bisa dari download PNG. Klik. Nah, ini sudah masuk ya, QR code-nya ini sudah terdownload, bisa kita lihat. Nah, jadi inilah tampilan dari QR code yang telah kita buat. Nah, jadi sangat mudah sekali sebenarnya kita membuat Google formulir ini secara online ya. Oke, mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan berbagi
tutorial lagi yang untuk membantu dan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Oke, saya akhiri tutorial saya pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika ingin memberikan kritik atau saran kepada saya bisa melalui kolom komentar. Oke, mungkin sekian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.